melati kuntum, tubuh melata, sayang merambah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang saya banggakan, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menceritakan kisah Sunan yang menciptakan tembang ler iler tandur rewe sumiler tak ijo royo royo tak sengguh penganten anyar tak sengguh penganten anyar. Tahukah teman-teman siapa Sunan yang akan saya ceritakan? Ya, betul sekali, kisah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir di Tuban, Jawa Timur pada tahun 1450 Masehi. Beliau putra dari Adipati Tuban, Temunggung Wilatikta. Nama asli beliau adalah Raden Said. Raden Said sudah memeluk agama Islam sejak kecil. Raden Said hidup berkecukupan. Beliau hidup di lingkungan penguasa. Namun keadaan tersebut tidak membuat beliau terlena. Pada masa itu, kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Rakyat hidup dalam kesengsaraan karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyatnya untuk membayar upeti sangat tinggi. Saat menginjak masa muda, Raden Said mulai prihatin dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Lapar, lapar. Dia mendengar rintihan rakyat menderita. Keadaan sudah semakin parah. Keadaan seperti ini sudah tidak bisa dibiarkan. Aku harus bertindak. Ya, Raden Said memutuskan untuk mengambil berbagai bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada rakyat. Penjaga kadipaten berhasil menangkap pencuri makanan yang ternyata adalah Raden Said. Mengetahui perbuatan anaknya, Temunggung Wilatikta marah dan mengusir Raden Said dari istana kadipaten. Raden Said, aku benar-benar murka kepadamu. Pergi kau dari istanaku ini, pergi. Raden Said tetap pada tujuannya membantu orang miskin dengan mencuri. Hingga suatu saat Raden Said melangkahkan kakinya sampai di hutan Jatiwangi. Di hutan inilah beliau bertemu dengan seorang lelaki tua yang disangkanya memiliki tongkat emas. Raden Said ingin merebut tongkat tersebut. Brut. Brut. Berulang kali Raden Said ingin merebut tongkat tersebut. Berulang kali juga ia tersungkur. Lelaki tua itu memberikan nasihat. Wahai anak muda, apa yang terjadi jika kau mencuci bajumu dengan air kencing? Apakah akan bersih? Tentu saja akan terbawa tua. Begitulah perbuatanmu itu, anak muda. Jelas kakek tua yang ternyata adalah Sunan Bonang. Setelah Raden Said menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan selama ini adalah keliru. Setelah melihat kedalaman ilmu dan kearifan Sunan Bonang, Raden Said ingin berguru padanya. Sunan Bonang pernah meminta Raden Said untuk menunggu dan menjaga tongkatnya di tepi sungai. Raden Said tidak beranjak sedikit pun teman-teman hingga Sunan Bonang datang. Karena peristiwa inilah Raden Said dijuluki Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menjadi sosok yang disegani. Beliau berdakwah dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya. Di antara karya Sunan Kalijaga adalah tembang gundul-gundul pacul, wayang kulit, seni ukir, gamelan, beduk masjid, hingga sistem pemerintahan. Nah, teman-teman, itulah kisah tentang Sunan Kalijaga. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Untuk tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Menyeru kebenaran dengan cara yang bijaksana. Sepakat teman-teman? Sepakat. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita
Jika